ada fakta yang lain di mana tidak semua ilmu yang dibagikan gratis itu bisa memberikan umpan balik yang baik bagi orang yang menerimanya, Bapak Ibu. Dan ini sudah sering terjadi. Kalau orang dapetin ilmu yang gratis, dia meremehkan, dianggap ilmu murahan, tidak diperhatikan. Akhirnya membuat orang itu gagal. Justru dengan ilmu yang dijual, itu orang lebih merasa dia udah ngeluarin duit, dia nggak mau rugi. Jadi dia harus belajar benar-benar. Orang lebih memperhatikan. Dan orang merasa bahwa apa yang dibeli itu penting dan berharga. Sehingga ia belajarnya bisa lebih cepat. Dan akhirnya dia sukses. Bahkan ketika sebuah ilmu dijual dengan harga yang murah. Kayaknya ilmu ini jelek. Dia lebih memilih ilmu yang dijual dengan harga yang mahal. Dia merasa jika harga itu mahal, maka ilmu itu semakin bagus. Ada loh yang berpikiran seperti itu. Selanjutnya, trader dikatakan sukses jika trading for a living, alias hidupnya hanya dari trading saja. Kebutuhan-kebutuhan dicukupin dari trading saja. Itu mitos. Karena nggak semua trader sukses itu mereka trading for a living. Trading for a living itu adalah pilihan, bukan merupakan satu tanda kesuksesan trader. Yang paling penting adalah tujuan kita. Kita sebagai seorang pribadi yang menginginkan satu target sukses finansial. Nah, sukses finansial kita itu bisa kita tempuh baik lewat trading forex maupun lewat usaha-usaha lainnya. Menjadi seorang trader yang sukses bukan berarti dia harus mencukupi kebutuhan hidupnya hanya dari trading forex saja. Memang banyak orang yang berpikiran ideal karena dia sudah mengalami frustasi dan kekecewaan terhadap bisnis-bisnis. Dia sudah gagal dan dia ingin menjadikan bisnis forex ini sebagai satu tumpuan hidupnya karena kelihatannya mudah banget ya. Tetapi sekali lagi, trading for a living itu adalah pilihan. Memang ada trader yang memilih jalan itu, tetapi ada juga yang lebih suka menempuh kesuksesan finansialnya dengan cara melakukan usaha-usaha yang lainnya. Jadi dia memiliki multi bisnis, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat faktanya. Orang kaya, orang yang sukses secara finansial, sekali lagi, kebanyakan mereka memiliki multi usaha. Kita lihat saja orang-orang kaya yang ada di Indonesia ya. Mereka juga trading forex, mereka juga trading saham. Sahamnya ada di mana-mana, tetapi dia juga punya pabrik rokok, pabrik karton, pabrik kapas, pabrik kertas, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena trading forex ini hanyalah merupakan salah satu dari usaha-usaha mereka yang banyak. Seorang trader yang berkecimpung di dunia trading forex bisa juga memiliki multi usaha, Bapak Ibu, selain hanya dari trading forex itu saja. Kita mau lihat contoh yang luar biasa, yaitu tokoh trading forex dunia, George Soros. Dia nggak hanya trading forex sendiri, Bapak Ibu, tetapi dia memiliki sebuah perusahaan hedge fund. Dia mengelola dana investor. Nah, ini adalah perusahaan dia. Sama seperti saya adalah seorang trader. Secara pribadi saya trading mandiri, tetapi saya juga memiliki sebuah perusahaan super mega profit. Memang dunianya sama-sama dunia trading forex, tetapi kan di super mega profit tidak melakukan trading forexnya itu. Super mega profit bergerak pada penjualan robot trading forex dan juga sharing ilmu-ilmu trading forex seperti itu. Kita lihat saja contoh lain, yaitu Warren Buffett, tokoh saham ya. Dia nggak cuman hanya investasi saham, tetapi dia juga memiliki perusahaan lain, yaitu perusahaan insurance, asuransi. Jadi Bapak Ibu, jadi trader itu tidak harus trading for a living. Profit trading yang bagus tiap bulan harus ratusan persen, itu mitos. Profit 20% per tahun adalah kecil, itu mitos. Banyak orang yang menawarkan forex dengan ekspektasi profit yang sangat besar, spektakuler, 100-200%. Ya, ratusan persen lah maksud saya. Bahkan ribuan persen per tahunnya. Tetapi realitanya hal itu jarang bisa terwujud. Bukan berarti tidak bisa terwujud. Saya pun pernah mengalami 250% per tahun. Tetapi saya nggak bisa mengulangnya lagi. Karena hal itu merupakan satu hadiah, satu jackpot. Karena memang dalam trading forex berpotensi. Bapak Ibu, berpotensi. Tetapi bukan berarti bisa terjadi terus menerus. Dan bisa terjadi selalu pada saya. Bisa juga hari ini pada saya,
dan untuk seterusnya nggak akan terjadi lagi, tetapi terjadi pada orang lain. Mengapa jarang terwujud profit besar itu? Yang ratusan persen, yang ribuan persen, bahkan bisa jadi tidak pernah akan kita alami. Hal ini, profit besar itu hanya merupakan jackpot atau suatu hadiah dari pasar yang tak terduga, yang bisa terjadi sekali waktu dan tidak bisa diulang terus-menerus. Mungkin secara histori penawaran ditunjukkan memang benar bahwa profitnya besar, ya. Sehingga Anda juga berpikir, saya juga akan seperti itu, Anda tergiur. Tetapi belum tentu histori itu bisa mewakili untuk masa depan. Belum tentu juga bisa terjadi hal yang sama berkali-kali. Kita mau lihat faktanya ya Bapak Ibu. Berapa sih profit yang wajar? Renaissance Technologies yang didirikan oleh trader terkenal yaitu Jim Simons, suatu perusahaan hedge fund terbesar kedua di dunia. Nah, dia menunjukkan data tahun 1988 sampai 2018. Ya, jadi sekian panjang. Kemudian dia menunjukkan satu produk unggulannya. Ini produk yang paling unggul Bapak Ibu. Dia mencatat return ya dari hasil investasi yang dia kelola itu 39% per tahun. Itu profit netnya. Nggak ada 50%. Nah, kinerja itu sudah dianggap top, ya. Ingat, kinerja itu termasuk yang top. Mengapa dia bisa bilang top? Karena ini adalah profit yang terbesar. Yang lainnya tidak. Laporan terbaru dari The Financial Times itu menunjukkan imbal balik hasil rata-rata dari 20 hedge funds terbesar di dunia. Ya, jadi ada pengelolaan dana satu perusahaan itu ada 20 yang besar-besar yang di dunia ini ya. Dia mempunyai data untuk tahun 2019 imbal baliknya itu hanya mencapai 10,4%. Nah, gimana Bapak Ibu? Ini orang pinter loh. Dan The Financial Times itu juga menuturkan bahwa ini adalah catatan return terbesar mereka dalam satu dekade terakhir. Berarti ada yang lebih kecil Bapak Ibu. Lebih kecil dari 10,4%. Ya, ini faktanya. Jadi kalau Anda trading dengan robot kemudian dapat 10% satu tahun, Anda harus bahagia. Apalagi 20%. Anda lebih besar loh dari mereka. Apalagi 50%. Ya, Anda hebat kan seperti itu. Terus mau apa lagi? Itu sebagai standar ukuran sehingga pola pikir kita itu jadi benar gitu loh mengenai profit trading itu harusnya seperti apa. Trading forex hanya untuk orang kaya. Mitos. Banyak orang yang masih memiliki kesan jika trading forex itu hanya untuk orang kaya. Karena memang dari dulu, kira-kira ya 20 tahun yang lalu itu memang demikian adanya. Hal ini dikarenakan modal awal untuk trading itu harus puluhan juta. Trading forex leverage-nya kecil pada saat itu, ya. Tetapi saat ini tidak seperti itu karena syarat deposit di broker itu dipermudah. Leverage-nya besar, kita benar-benar dibantu oleh broker, ya. Jadi merasa ringan. Deposit bisa dimulai dari $10, bahkan $1, bahkan nggak pakai deposit pun kita bisa dihutangin sama brokernya untuk kita buka akun kemudian trading. Hal ini membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun agar mereka bisa belajar dan mulai berbisnis trading forex. Tidak harus kaya. Faktanya ya, broker lokal itu menyediakan fasilitas deposit mulai dengan $100. Itu fakta. Jadi nggak harus kaya kan? $100 udah bisa. Dan yang punya $100 itu banyak. Broker luar negeri lebih keren lagi. Dia menyediakan fasilitas deposit mulai dari $0. Jadi tanpa modal. Sehingga banyak pelajar dan orang-orang yang sangat sederhana itu yang terjun di forex. Ini terlihat dari maraknya di internet tentang sharing-sharing di dunia forex itu banyak dari berbagai kalangan. Oke? Selanjutnya, modal kecil itu susah sukses. Mitos. Sukses trading forex itu berbeda dengan kaya di trading forex. Walaupun kita trading dengan modal kecil, kita bisa sukses. Jika kita memiliki ilmu forex dengan benar dan berhasil mendapatkan profit secara konsisten. Walaupun jumlahnya kecil ya, kita sudah bisa termasuk orang yang sukses dalam trading forex. Contohnya, saya punya member. Member ini kehidupannya itu dalam 1 bulan di cover dengan 5 juta rupiah. Jadi setiap bulan dia harus punya 5 juta rupiah. Nah, dia adalah seorang trader yang sukses. Dia memiliki modal tidak banyak Bapak Ibu. Dia hanya punya 15 juta. Dia berusaha untuk trading dengan baik. Dan dia mendapatkan profit yang konsisten dari trading forex-nya. Sebulan bisa 3-5 juta Bapak Ibu.
Kemudian dia mulai mencari pekerjaan tambahan dari istrinya yang jual makanan. 1 bulan dia mendapatkan hasil secara total itu 5 juta. Dan dia bisa hidup dan dia bisa mengcover seluruh kehidupannya dari 5 juta tersebut, dan sebagian dihasilkan dari tradingnya. Dia bukan orang kaya, tapi dia sukses loh di trading forex. Dia berhasil mendapatkan profit secara konsisten. Berbeda jika Anda ingin kaya, lihat nominal profitnya, oh saya merasa kurang besar, saya kepingin lebih dari itu. Iya, tambahkan modalnya Bapak Ibu ya. Kalau modal kecil aja bisa sukses, apalagi modal besar. Kita mau lihat faktanya. Banyak trader yang memiliki materi yang terus bertambah yang dia peroleh dari forex. Ini faktanya. Mereka memulainya dari modal kecil. Kemudian dengan strategi bisnis yang baik, ia berhasil mengembangkan modalnya sehingga profit pun secara nominal akan menjadi besar. Ya, jadi ditambah lagi. Seperti itu banyak gitu ya. Forex memberikan jaminan pasti profit. Mitos. Trading forex adalah berdagang jual beli mata uang asing. Trading forex itu bisa ngalamin kerugian. Jadi jika ada yang memberikan jaminan pasti profit, itu adalah penipuan dan hal ini tidak benar. Misalkan ada seorang penjamin yang berani menjamin. Justru kita jangan kesenangan kemudian ikut dia. Kita perlu waspada. Ini kok aneh sekali ya. Kan trading forex itu nggak pasti profit. Kan pasti profit itu hanya mitos. Kenapa orang ini berani? Jadi sebaiknya justru jangan pernah ikut hal-hal yang demikian. Karena biasanya akan berakibat kerugian, bahkan kerugian yang besar. Kita lihat faktanya. Sudah banyak jenis money game yang menyamar sebagai bisnis trading forex atau berkedok. Mereka memberikan jaminan pasti profit. Mereka memberikan fixed income, sehari dapat sekian, pasti. Ya, para pengikutnya diberikan janji yang manis, diberikan iming-iming. Hal ini membuat money game-nya itu laris seperti kacang goreng. Banyak pengikutnya, kemudian biasanya digerakkan dengan cara